Siapa sih yang nggak pernah emosi? Semuanya pasti pernah emosi dong. Itu adalah hal yang wajar kok. Tapi kita punya kecenderungan untuk langsung menyalahkan lawan bicara kita ketika kita sedang emosi. Dan itu akan menyebabkan lawan bicara kita merasa terintimidasi. Itu sama sekali nggak nyelesain masalah, malah akan menimbulkan konflik yang baru. Nah, aku akan sharing ke kalian gimana sih caranya menyikapi emosi kita tanpa membuat lawan bicara kita terintimidasi. Yuk simak! Dalam berkomunikasi, ada ilmu yang dinamakan komunikasi efektif. Hal ini seringkali dilupakan ketika seseorang sedang dalam perasaan amarah. Dalam berkomunikasi efektif, ada teknik yang dinamakan I message. I yang berarti saya dan message yang berarti pesan. Teknik ini berfokus pada perasaan atau emosi kita sendiri, sehingga penyampaian pesan yang dihasilkan akan lebih positif dan tidak serta-merta akan menyalahkan lawan bicara kita. Nah, jika ada yang positif, tentunya akan ada yang negatif. Lawan dari I message yaitu adalah you message. You message ini adalah pesan yang berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh lawan bicara kita. Dan ini adalah contoh dari kalimat-kalimat yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang yang sedang dalam perasaan emosi dan termasuk dalam you message. Misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, jika seperti itu, kira-kira bagaimana reaksi dari orang yang mendapatkan kalimat itu? Teman-teman bisa bayangin sendiri, pasti orang tersebut akan langsung marah, bisa jadi orang tersebut tidak terima dan merasa terintimidasi tentunya. Dan sekarang coba teman-teman bedain sama kalimat yang ini atau yang ini. Nah, kira-kira gimana reaksi orang yang menerima kalimat tersebut? Nah, efek positif dari penggunaan I message ini adalah memberi pengertian kepada lawan bicara kita atas efek apa yang bisa terjadi atas perbuatannya terhadap kita. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa cara berkomunikasi yang positif itu akan sangat jauh lebih efektif karena pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita akan lebih mudah diterima sebab lawan bicara kita tidak merasa terintimidasi oleh perkataan kita. Dalam penerapan komunikasi efektif menggunakan teknik I message ini sebenarnya nggak susah sama sekali kok. Hanya perlu keterampilan dan pembiasaan diri. Tapi jangan sampai salah karena teknik I message ini juga punya rumusnya sendiri. Yaitu dengan kalimat aku merasa dilanjutkan dengan bagaimana perasaan kalian, bukan dengan kalimat aku merasa dilanjutkan dengan perbuatan orang lain yang membuat kalian sakit hati. Nah, memang ya, dalam penerapan teknik I message ini, kalimatnya itu akan jadi jauh lebih panjang daripada biasanya. Tapi nggak apa-apa banget, kalau kalian udah terbiasa, kalian akan selalu menerapkan teknik berkomunikasi yang positif ini sehingga tidak mengintimidasi lawan bicara kalian. Nah, itu tadi yang pengen aku share ke teman-teman semua, gimana sih caranya kita menyikapi emosi kita dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada lawan bicara kita tentang perasaan kita yang sebenarnya, tapi dengan tidak mengintimidasi lawan bicara kita. Nah, yuk mari kita mulai untuk berkomunikasi dengan cara yang positif. Selamat mencoba!